Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam program khusus musim haji 2022 dan masih bersama saya Ika Hairani. Dan hari ini, tadi pagi, kloter 10 sudah berangkat menuju Madinah, kloter 10 dari Nganjuk. Tapi ada satu orang yang dibatalkan karena hamil, begitu nih. Karena salah satu calon jamaah haji yang dipastikan batal berangkat adalah karena hamil, begitu. Dan dari 9 kloter yang sudah ada di Madinah, informasinya Madinah ini sangat panas. Apalagi pagi sudah mencapai 37 derajat, begitu nih. Dan kali ini saya terhubung langsung dengan Bapak Samsul Arifin, anggota DPRD Jawa Timur. Kita akan bertanya begitu ya mengenai cuaca di sana, tipsnya apa saja dan juga apa saja yang dilakukan calon jamaah haji di Madinah. Assalamualaikum Mas Sam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kak. Sehat Mas Sam? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat ya Mas Sam G. Dengan informasi Mas Sam, panasnya Madinah ini Mas Sam, karena calon jamaah haji dari 9 kloter sudah sampai di sana dari embarkasi Surabaya. Informasi yang didapatkan adalah panas, begitu Mas Sam. Ya, walaupun sudah sore dan malam tetap saja mengalami panas. Dan pagi ini 37 derajat. Pagi padahal Mas Sam. Dan Surabaya saja menurut informasi kita paling mentok kayak 33 derajat mungkin begitu nih. Nah, ini Mas Sam. Mas Sam, pripun, adakah tips khusus untuk para calon jamaah haji mengenai udara panas di Madinah setiba dari Madinah ini? Monggo, silakan Mas Sam. Terima kasih Mbak Ika. Cuaca hari ini, pagi ini di Madinah, itu kurang lebih 37 derajat Celcius. Untuk siang nanti di kisaran 46 sampai 40 derajat Celcius. Ini tentu cuaca yang sangat tidak lazim, ya, tidak lazim bagi kita yang ada di Indonesia, terutama yang ada di Jawa Timur, di mana kebiasaan kita cuaca maksimal di Jawa Timur ini, di Surabaya terutama itu kurang lebih adalah 30-31 derajat Celcius. Nah, ketika masuk di Madinah dengan cuaca yang seperti itu, maka kita juga sangat wajib waspada banget karena terutama faktor ini ya, faktor kesiapan tubuh kita. Ada penyesuaian yang dilakukan, terutama di ketahanan tubuh kita itu dari cuaca yang hanya 31 kemudian masuk di angka 37 atau bahkan nanti siang di angka di atas 40 derajat Celcius. Maka faktor yang paling utama harus disiapkan adalah soal kesiapan stamina tubuh kita. Ketika kita emang kurang begitu enak badan, misalnya ada sedikit pusing atau apa, lebih baik kita harus cepat-cepat istirahat. Dan bukan berarti kita berniat bermanja-manja dengan petugas yang ada di sana, tapi kemudian ini menjadi salah satu antisipasi kita agar kita terus bisa melaksanakan ibadah haji dengan baik. Karena catatannya adalah bahwa pelaksanaan haji, kalau kita hari ini tanggal 11 Juni 2022, pelaksanaan haji ini masih kisah tanggal 8 atau tanggal 9 Juli. Artinya kita masih ada waktu 1 bulan, ya kurang lebih 1 bulan untuk mempersiapkan stamina kita. Nah, kalau hari ini kita drop karena persoalan cuaca, maka eman-eman untuk kedepannya. Sementara ritualisasi ibadah haji ini kan masih berlangsung agak lama, masih lama prosesnya. Satu itu. Yang kedua, maksimalkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, baik pemerintah di Republik Indonesia maupun di pemerintah Saudi misalnya. Nah, contohnya misalnya kalau kemarin disediakan payung begitu, meskipun tidak biasa pakai payung, ya dipakai, sehingga kita juga itu salah satu antisipasi. Karena kan kita tidak mungkin ya turun dari bus misalnya yang kebetulan kedatangan pagi ini nyampe di Madinah, turun dari bus langsung masuk ke ruangan ber-AC kan tidak mungkin. Ini kan masih proses dari ini, entah perjalanan atau bagaimana. Termasuk kita juga belum tahu jarak maktab yang di Madinah dengan di Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi maksud saya. Ini berapa
berapa jauh. Nah ini sehingga antisipasi betul, pakai payung, terus kemudian kalau sudah nyampe di masjid harus betul-betul maksimalkan waktu. Yang kedua Mbak Ika, memaksimalkan waktu yang telah diberikan oleh pemerintah sebagai batas waktu arba'in. Jadi pemerintah menyediakan waktu kurang lebih 8 atau 9 hari untuk kita tinggal di Madinah. Yang tujuannya adalah agar jamaah haji Indonesia ini bisa melaksanakan arba'in di situ. Sehingga apa? Sebisa mungkin kita itu harus memanage waktu yang kita bisa berlama-lama di masjid. Contohnya begini, kalau kita bisa sholat zuhur di masjid, kemudian setelah sholat zuhur, kemudian kita pulang untuk makan siang, nah setelah pulang tidak usah lama-lama di maktab, kita langsung balik lagi ke masjid. Nah balik lagi di masjid itu, sudah kita harus siapkan misalnya, persiapan sholat asar, kemudian persiapan sholat maghrib, isya, jadi satu, sehingga jamaah itu sebisa mungkin tidak keluar dari masjid. Nah, ketika jamaah tidak keluar dari masjid, maka otomatis di sini kan juga ya satu nilai ibadahnya pasti dapat di situ. Yang kedua juga antisipasi dengan perubahan cuaca yang beda banget dengan yang ada di negara kita karena panasnya itu tadi ya. Nah, sehingga ini salah satu antisipasi bagi jamaah untuk bisa memaksimalkan menjaga kesehatan juga sekaligus menjaga ritme waktu sholat tadi itu. Karena apa? Kalau kita misalnya pulang dulu ya, habis asar kita pulang ke maktab, entah itu ada perlu apa yang sekiranya tidak urgent, itu kan masih butuh waktu. Kita jalan kaki dari Masjid Nabawi ke maktab kita, entah itu 1 kilo atau 2 kilo, saya nggak paham ya, untuk penempatan masing-masing jamaah Indonesia itu. Setelah itu balik lagi, ini kan butuh waktu ini kita butuh waktu. Tenaga juga. Butuh waktu, butuh tenaga yang kemudian ini pasti terkuras. Sehingga target arba'in ini bisa jadi nggak kecapek itu kalau kita hanya disibukkan dengan persoalan waktu tadi itu. Nah yang ketiga, Mbak Ika, orang ke masjid dari maktab menuju ke masjid, maksud saya itu pasti pakai sandal ya, Ketika penempatan sandal di masing-masing loker itu kan ada nomornya itu. Nomornya, dan itu nomornya karena banyak banget, itu sebisa mungkin jangan sampai lupa. Jika perlu difoto ya, agar tidak lupa dan dipastikan di tempat itu bisa aman. Atau kalau tidak sandal kita bawa tas tersendiri yang itu nanti ditaruh di sekitaran tempat kita, tempat melaksanakan sholat itu. Nah, sehingga bisa dipastikan aman bahwa ketika keluar dari masjid kita masih bisa pakai sandal. Sebab kalau tidak, masih banyak banget jamaah ketika masuk masjid, kemudian keluar masjidnya sandalnya hilang atau sandalnya ke bawah siapa dan lain sebagainya. Ini kan banyak banget. Nah, berarti nggak terjadi di Indonesia aja. Ya, nah kondisi panas seperti ini, terus kemudian kita kehilangan sandal dari Masjid Nabawi menuju ke toko jualan sandal ini kan juga tidak dekat gitu loh. Iya. Karena masih melalui pelataran masjid. Nah, kalau nanti tokonya agak jauh, itu bisa dipastikan kaki kita bermasalah, bisa melepuh, kaki kita ini bisa melepuh dan banyak kejadian jamaah seperti itu. Sehingga kalau memang ini sandal kita ini tidak diamankan, misalnya tidak dibawa, ditaruh di loker, ya tidak masalah. Yang penting kita masih ingat. Nah, salah satu antisipasinya kalau seperti itu kita bawa kaos kaki ya, Mbak Ika. Siap, nanti bisa disarankan kepada jamaah yang belum berangkat, yang akan berangkat, bawa kaos kaki. Jadi kaos kaki kita setelah keluar dari masjid dan kita bermasalah dengan sandal kita hilang atau gimana begitu itu, karena kita kan tidak bisa prediksi sandal kita masih aman di sana atau gimana, kan tidak bisa prediksi juga ya. Nah, ketika kita bawa antisipasi bawa kaos kaki ini minimal menjadi pertolongan pertama lah bagi kaki kita itu.
Itu salah satu cara kita menjaga kondisi Jaga sandal. kita. Dan Ya. yang keempat mungkin karena tujuan kita itu di Masjid Nabawi adalah dalam rangka arba'in, semaksimal mungkin para jamaah juga menyempatkan diri untuk bisa ke Raudhah. Entah jadwal dan pengaturannya untuk tahun ini seperti apa, saya masih belum dapat laporan detail dari teman-teman yang sudah ada di Madinah. Tapi insya Allah kurang lebih hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya, sebelum pandemi COVID. Itu masih diatur, buka tutup. Mana jadwalnya yang perempuan, mana jadwal laki-laki, dan ini tolong dimanfaatkan sebaik mungkin. Entah itu hanya 1 menit, 2 menit, untuk kita datang ke Raudhah, bisa sholat sunat, bisa berdoa di situ, dan itu sesuatu yang sangat kita harapkan. Dan harapan kita, seluruh jamaah Indonesia, terutama yang dari Jawa Timur, embarkasi Surabaya, itu bisa memanfaatkan waktu itu, entah tengah malam, entah pagi hari, entah siang hari, atau sore hari yang sekiranya ada peluang waktu kita untuk bisa ke Raudhah, sempatkan waktu untuk bisa ke Raudhah. Saya kira seperti itu, baik kan? Oke, berarti selain sholat arba'in, terus kemudian ke Raudhah, ada lagi kah kegiatan proses kegiatan jamaah? Kalau di Madinah ya selain di Raudhah itu ya sifatnya ya ziarah saja, Ziarah saja. Jalan-jalan lah kalau bahasa kita ya, untuk tahu di situ ada perpustakaan Al-Quran, di situ ada museum Al-Quran maksud saya. Di situ terus juga ada Bukit Kurma informasinya, Mas. makam yang ada di sebelahnya Masjid Nabawi. Nah, terus kemudian ya itu kan belanja ya, tahu di situ ada kurma, ada pohon-pohon kurma, meskipun kurmanya nggak medek di situ ya kan. Ini kan dalam rangka ini belanja. Tapi kalau tadi yang saya katakan ini kan saya fokus pada persoalan ibadahnya yang di Masjid Nabawi itu hanya di Raudhah, di sekitaran Madinah itu. Nah, bagi bapak-bapak kalau sudah datang ke tempat kurma begitu tuh ya biasanya banyak yang nawari ini Pak, hajar jahanam. Nah itu hati-hati tuh bapak-bapak. Itu ibu-ibu jadi ada rumput Fatimah begitu. Itu macam-macam lah ya. Ini sekedar wisata dan itu menghibur kita. Siapkan saja realnya yang banyak ya. Untuk belanja begitu ya. Untuk belanja ya. Berarti tips khususnya adalah tetap jaga kesehatan begitu nggih Mas Sam? Mungkin banyak minum air putih nggih Mas Sam, minum air zam-zam begitu nggih. Untuk lebih baik betul, di masjid berlama-lama begitu ya, daripada harus pulang balik bolak-balik masjid sama maktub. Oke. Matur nuwun Mas Sam, waktunya Mas Sam. Sama-sama, terima kasih. Semoga bermanfaat ini informasinya untuk para calon jamaah haji yang belum berangkat. Dan semoga para calon jamaah haji sehat semuanya dan pulang Indonesia dengan sehat kembali juga. Dan mengikuti proses kegiatan jamaah haji di sana dengan lancar gitu nggih. Matur nuwun nggih Mas Sam nggih. Waktunya semoga bermanfaat buat dulur Mas Sam dan juga buat pemirsa MTV. Saya akhiri untuk program kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Dulure Masam liputan seputar calon jamaah haji pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan bunyikan loncengnya. Akun channel YouTube Samsul Arifin Masam. Diwala-wale tetap Masam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.